Yang anak-anak saya seperti ini kami hitamkan sama orang yang berpangkat dan pejabat kan. Kami tidak ada kewenangan. Berpikirlah orang pejabat ini. Hak apa anak saya mau bunuh orang? Dia ada bisnis enggak? Ada uang enggak? Rangka apa dia membunuh si almarhum ini? Kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi terus menyisakan tanda tanya. Di balik jeratan hukum yang menimpa sejumlah nama, muncul suara dari keluarga Misri, orang tua salah satu tersangka, yang merasa ada kejanggalan. Mereka meyakini anaknya bukan pelaku. Lalu, benarkah ada ketidakadilan dalam penetapan status tersangka Misri? Mari kita simak podcast dengan orang tua Misri dalam Mojok Tribun Jambi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, ketemu lagi bersama saya Fadli di sini dan kita masih di Mojok Asik Tribun Jambi. Kali ini kita akan membahas satu kasus yang bisa dikatakan menggemparkan Indonesia. Lagi-lagi terjadi kasus pembunuhan antara oknum polisi dan menyeret satu perempuan yang diduga sebagai dan sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka juga. Dan kebetulan sekali perempuan tersebut adalah asli Jambi. Dan di tengah-tengah Fadli sekarang sudah hadir orang tua dari perempuan tersebut yang bernama Misri ya Bu ya? Iya, Misri. Saya sudah bergabung dengan Ibunda Misri. Selamat datang Bu di studio Bu. Dengan Ibunda siapa sekarang Bu? Ibunda Misri. Nama Ibu? Lita Krisna. Ibu Lita Krisna Tribuners. Nah, nanti kita bakalan bincang-bincang lebih dalam lagi terkait kasus yang menimpa anak dari Ibu Lita Krisna ini Bu ya. Sebelumnya Fadli mau nanya dulu nih Bu, Misri anak Ibu itu memang asli Jambi Bu ya, lahir besarnya? Besar Jambi, lahir Jambi. Lahirnya di Jambi. Jambi. Berarti dari sekolah pun dia di Jambi Dari Bu ya? TK, SD, SMP, SMA Jambi. Di Jambi. Dan saat ini si Misri sebelum kita ngomongnya sebelum ke kasus Bu ya, sebelum dia merantau lah bahasanya merantau hijrah ke Jakarta. Iya. Nah selama di Jambi Misri kegiatannya apa Bu? Kegiatannya sebelum dia hijrah ke Jakarta kerja di kantor OJK. Oh di kantor OJK. Iya. Dan Pak Dli juga sempat dapat kabar bahwa ketika si Misri di Jambi itu sempat mendapat beberapa prestasi Bu ya? Banyak, iya. Ya, contohnya? Masih SMA dia dapat prestasi kelas 2 SMA 2018 dia mewakili Provinsi Jambi internasional ke Jakarta. Lomba Kawah Kepemimpinan Pelajar. Kawah Kepemimpinan Pelajar ya? Iya. Oke. Terus? Sudah itu dia dapat juara 2 mewakili Provinsi Jambi dari 34 provinsi. Si Misrinya ini? Iya. Itu di usia berapa kira-kira itu? 18 tahun mereka, 18 tahun berarti si Misri ini udah banyak sekali prestasinya Bu ya. Nah si Misri kan merantau nih ke Jakarta. Itu di usia berapa? Usia 20 hampir 4 tahun, 2022 dia berantau. Oh 2022 dia langsung pindah ke Jakarta. Sudah almarhum bapaknya. Cobalah ayo cari mana tahu ada lebih bisa menghidupi adik, dia bilang gitu kan. Jadi kan, dia mutusin ke Jakarta. Memutuskan ke Jakarta. Si Misri sendiri berapa saudara Bu? 6. Dia anak sulung, anak pertama. Oh dia anak pertama. Iya. Lumayan berat pundaknya. Itu yang di pundaknya berat, yang dipikirkan dia itu. Adik-adiknya banyak berarti Bu ya. Jadi dia memutuskan untuk pindah ke Jakarta dan di Jakarta bekerja apa? Pertama dia bekerja kayak ikut dia perumahan kayak gitu. Oke, di Jakarta itu ya. Ya. Berarti dia di 2004 ya pindah ke Jakartanya. 2022. Oh 2022 pindah ke Jakarta sampai dengan sekarang. Ya. Nah selama dia di Jakarta Bu, gimana komunikasi dengan Ibu? Oh setiap hari. Mau tidur nelpon, mau makan nelpon, pulang kerja. Video call kan sama adiknya gitu. Jadi semua kerjaan dia itu dia ngasih tahu. Jadi dia tidak pernah ngambil satu pekerjaan tanpa nelpon. Oh tanpa restu Ibu lah intinya ya. Jadi kalau mama izin, ayo ambil. Kalau enggak ya udah. Gitu dia. Pulang ke Jambi sering? Biasanya pulang ke Jambi kadang tuh 3 bulan sekali, pulang sehari 2 hari, kayak gitu.
Dia nggak pulang dari ya baru-baru ini aja. Baru-baru. Kalau Lebaran pasti pulang gitu, Bu? Pasti pulang. Pasti pulang dia. Iya. Oh berarti dia si Mistri sendiri sering pulang juga, Bu ya, Iya, walaupun sering di Jakarta dia pulang, sering pulang ya. pulang Berarti dia. mondar-mandir juga lah dia, Bu. Mondar-mandir itu pulang kan. Nah, ketika apa namanya kasus ini kan terjadi di bulan April nih, Bu. Kasus yang bisa dikatakan menyeret anak Ibu Iya. dalam kasus ini. Sebelumnya Ibu tahu kasus yang menimpa anak Ibu itu dari mana? Dari Mistri langsung kah atau dari pemberitaan? Dari orang Polda langsung. Itu bulan apa Ibu dikasih tahu? Lupa aku bulan-bulan tadi lah. Bulan April, enggak, setelah bulan 5 April. kalau nggak salah itu ya, bulan 5 kalau nggak salah. Itu langsung surat dari Lombok. Oh langsung dari Lombok. Iya. Iya. Terus? Udah tuh lagi pula Mistri nelpon, dia jadi tersangka. Dia nelpon juga, "Ma, ini kenapa kok Ayu bisa jadi tersangka? Sedangkan Ayu nggak tahu apa-apa. Ayu datang dibayar, udah gitu," dia bilang. Dia bilang gitu, oke. Kalau Ayu tersangka berarti Ayu kenal. Ayu nggak kenal sama almarhum. Baru kali itu ketemu, dia bilang. Itu yang dia bilang sama ibu nelpon. Ya sabar nak, nanti Ayu kesini. Ya kan waktu dia mau berangkat ngambil job ini kan. Nah, Ayu mau pergi kemana nak? Ke Lombok. Kayaknya ada teman Ayu yang polisi, katanya menghubungi Ayu, mau ngajak party apa tuh? Tidak paham juga itu kan dek. Ke Lombok, ya kalau Ayu mau ya ambil, kalau enggak ya nggak usah, aku bilang. Masa mau Ayu ayah senyaman Ayu. Kayak Ayu ambil lama, katanya. Uangnya nanti bisa untuk adik sekolah. Dia bilang gitu ya, Mistri ya, oke. Bisa untuk adik sekolah. Kan adik mau kuliah juga. Kayak yang kecil mau TK, dia bilang gitu. Ya udah kalau kau nyaman. Ya diambil itu. Waktu itu pas dia lagi di Bali. Posisi dia lagi di Bali waktu itu. Lagi di Bali. Ya gitu. Awal dia itu kan. Jadi sudah kejadian ini dia ngomong sama nelpon ibu, "Ma, tadi ada teman Ayu yang kayak gini. Kayaknya tenggelam." Kalau kira Ayu, dia cuma bercanda. Ayu bangunkan sama si polisi itu. Dibantulah sama dia. Cuma bantu dia itu, tidak lebih. Dia memang tidak tahu apa-apa. Oke. Berarti sebelum Mistri menceritakan apa yang terjadi, berarti sebelum Mistri berangkat ke NTB itu udah nelpon ibu dulu, udah ngabarin ibu dulu ya. Oke, dia bilang mau berangkat sama beberapa teman polisi berarti. Ya. Oke, di sana ibu nggak ada feeling apa-apa bu ya? Nggak ada feeling apa-apa. Orang saya tahu anak saya itu tidak bakalan yang kayak gitu. Oke. Nah, jadi di bulannya ibu juga lupa ya bulan berapa dia nelpon kalau dia lagi di Bali itu tanggal berapa? Belum lupa ibu. Ya, karena ibu juga nggak tahu tanggal ya kan. Jadi dia nelpon udah sehat gitu. Dia mau pergi itu. Jadi ibu bilang, "Ayo sama siapa? Ini dia bawa teman mama, ada temannya." Dia bilang, "Oh ya pergilah, hati-hati Bel," dia bilang. Lah itulah yang jadi masalah tuh sekarang kan. Nah, ketika Mistri dari Bali nelfon ibu kalau dia mau berangkat ke NTB kan? Iya. Nah, ketika si Mistri sudah sampai di NTB, apakah masih nelfon ibu berkomunikasi? Masih nelpon. Gimana kejadian itu? Oh, ininya apa namanya tidak ada hal yang mencurigakan? Enggak ada. Dia kan, "Ma, udah nyampe di NTB." "Oh, alhamdulillah," ibu bilang. Terus? Sudah kejadian itu, udah ditetapkan tersangka, baru dia nelpon juga, terus orangnya nelpon terus. Dia bilang, "Kok Ma, kok Ayu jadi tersangka? Ini gimana?" Kata Ayu tidak pernah salah, Ayu tidak melakukan apa, kata Ayu nggak pernah kenal sama yang polisi ini, baru 2 kali ketemu. Nggak ada, cuma ikut kerja, kerja dia komitmen dengan kerja, penting dapat uang aku pulang kayak gitu. Berarti memang si Mistri sama si polisi ini memang tidak ada apa-apa. Memang nggak kenal sama sekali bu ya, cuma baru di hari itu aja kenalnya. Itu aja ketemu. Oke. Nah si Mistri sendiri, kan nih Mistri nelpon kalau kasusnya sudah mencuat nih bu. Iya. Ketika Mistri nelpon kayak gitu, gimana perasaan ibu? Ya rasa terpukul lah, karena anak ibu kok jadi tersangka. Iya. Jadi dia cerita, ini kayak gimana? Dia orang ini bilang Ayu yang selingkuh, Ayu selingkuh dengan dia, rangka apa? Bilang lagi pula Ayu bunuh dia, rangka apa? Ayu dendam apa yang Ayu dendami? Sedang Ayu nggak ada sangkut
Masalah Pautnya dia ya. nggak paut dengan dia, dengan mereka ini. Kenal Ayu juga cuma enggak. kerja aja, dia bilang. Memang yang jelas selingkuh itu bukan Ayu, mah katanya. Ayu lihat yang si cewek Melani ini ciuman sama almarhum. Gitu. Lihat di mata kepalanya. Udah tuh Ayu tegur lah, jangan kayak gitu. Dia bilang, udah sebatas itu. Udah itu yang cewek ini sama polisi itu pulang ke hotel. Si berdua, si Melani sama polisi ini. Terus Misrinya kemana ceritanya? Misri tinggal di villa itu sama yang polisi ini tadi, sama polisi almarhum ini tadi. Jadi dia polisi yang satu tidur. Tidur, dia megang HP, duduk, yang almarhum ini berenang. Temanin Misri. Enggak. Jadi Misri dia lihat dia berenang di video itu kan, di video yang nyebar itu enggak apa-apa dia. Biasa-biasa aja, enggak. Dia biasa, nggak ada luka-luka. Jadi sudah dia itu Misri pergi ke kamar mandi, bersihkan badan. Sudah keluar kamar mandi itu, barulah dia lihat almarhum tuh sudah tenggelam. Katanya. Ya, berarti posisi Misri ketika ketika almarhum masih hidup, Misri ada memvideokan itu, Bu ya. Setelah itu Misri pergi ke kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, Misri tiba-tiba melihat almarhum sudah tenggelam. Seperti itu ya, Bu ya. Nerungkup katanya itu. Itu cerita Misri ke Ibu ya. Oke. Jadi lihat Misri dia kayak itu, bangunkan sama yang polisi tadi tidur, dibangunkan. Si Misri bangunkan. Iya, kita bantu. Ini kenapa temannya katanya. Dibantulah sama si Misri sama teman itu, diangkat berdua. Oh, di situ posisinya Misri masih bantu, malah bantu, Bu ya. Bantu, dia berdua itu bantu, cuma dia berdua. Bantu angkat. Jadi polisi itu dikasihlah napas buatan. Namanya polisi kan, pasti ada bantuan pertama. Nggak apa-apa itu. Jadi kalau masalah yang lain nggak ngerti dia. Oh, dia pun juga kaget tiba-tiba jadi tersangka. Dia kaget, jadi tahu-tahu jadi tersangka. Iya. Sedangkan yang diberitakan itu tidak yang aslinya. Yang mana yang tidak aslinya? Yang berita yang Misri selingkuh, yang Misri kayak ini nggak ada itu. Yang dibesar-besarkan aja itu. Kalau selingkuh otomatis dia kenal deh. Iya betul. Ini kenal aja, cuma di situ selingkuhnya di mana? Dengan polisi yang tersangka ini juga, kalau dia ada hubungan, kok ketemu cuma 2 kali sama ini? Ya kan mustahil. Logikanya nggak nyampe ya. Nah, itu aja. Waktu Misri menceritakan kronologis itu, berarti Misri masih di NTB, Bu ya? Nelfon Ibu itu? Udah ada di Banjarmasin. Oh, di Banjarmasin. Dia nelfon Ibu, menceritakan apa yang terjadi. Jadi Ibu bilang, ya udah nak, kau selesaikan, kau pergi aja ke NTB. Jangan kita melarikan diri. Kalau kita tidak salah, ya kita enak kita menyerahkan diri. Kita tidak salah. Kalau orang lari berarti orang takut. Kalau kita nggak salah, maka dia pergi lagi ke NTB. Dia tidak mau, Ibu tidak boleh melarikan diri. Kalau kita nggak salah nggak usah. Kita berani karena kita benar. Dia ya sudah, dia pergi ke NTB. Yang jadi beban dia itu masalah dia kesurupan. Aku dengar di berita itu kan. Misri itu dari awal karir memang itu penyakit dia. Oh, dia sering. Sering. Kalau mau tahu di SMA, di mana-mana dia itu kalau terbeban, banyak pikiran. Kayak gitu, orangnya lemah. Oh, gitu. Itulah Ibu kaget kok Misri bisa sekejam ini. Ayamnya nggak berani. Iya. Lagi pula dia ya. Kalau ngebuk polisi itu kekar. Betul. Terutama Misri ini, lihatlah, letter semua sekedar tinggi. Iya. Apalagi nak mematak tulang lidah, aku dengarkan dari berita kan, tulang lidah, tulang leher, banyaknya yang luka. Berarti itu berkuatnya, kuat. Tenaga kuat itu. Tenaga kuat. Coba tes tenaga Misri. Kemana tenaga Misri itu? Itu Ibu di sini kok Misri ini tadi tertuduh, sedangkan Ibu tahu dari awal anak ini tidak mungkin Ibu tidak tahu. Iya, karena anak Ibu, dari kekuatan anak Ibu tahu, dari tingkah laku anak Ibu tahu, di pemberitaan anak Ibu kayak gini, semua itu tidak ada. Nah, setelah kejadian Misri nelfon Ibu, ada pihak-pihak lain mungkin yang ngabarin Ibu, ngajak ketemu atau gimana gitu? Ada. Oh, nggak ada, Bu ya? Nggak ada. Ibu udah berangkat ke sana untuk jenguk Misri? Kalau berangkat belum pernah berangkat. Oh, berarti komunikasi sama Misri masih lewat telepon sampai sekarang, Bu?
Nggak ada. Kalau nggak salah sudah ditahan nih ada 2 kali pengacaranya yang nelpon ibu dikasih ngomong sama Misri. 2 kali ataupun 3 kali gitulah. Yeah. Selebihnya ibu melalui pengacara aja, nggak pernah ngomong sama Misri. Apa terakhir Misri komunikasi sama ibu? Dia ngomong apa? Dia bilang, Mama, Ayu capek. Dia bilang, jangan capek. Kau hadapi. Ayu ini katanya kayak lelahnya mikirin Mama. Dia cuma ngomong, nanti kalau Ayu lama di sini, Mama makan apa? Adik nanti nggak sekolah. Itu yang dipikirkannya, bukan masalah dia lagi. Berarti Misri ini memang memikirkan keluarga, Bu? Keluarga. Iya. Dia nangis di waktu nelpon 2 kali atau 3 kali itu. Cuma dipikirkan dia itu dalam pikiran dia itu nanti Mama makan apa, adik nggak bisa sekolah. Gitu. Nah, ketika ibu mendengar dia sudah menjadi tersangka ya begitu, Bu ya. Gimana perasaan ibu? Ya shock lah rasanya. Anak kita jadi tersangka. Nggak percaya, Bu ya? Nggak percaya. Sedangkan dia kita tahu nggak mungkin sama sekali. Dalam akal ibu yang orang bodoh ini deh ya. Masuk misi bunuh polisi. Sedangkan dia lagi rangka dia dendam, rangka apa? Lagi untung dia untuk bunuh itu apa? Dikatakan banyak duit, nggak ada duit. Si Misri ini kan? Kalau Misri ini, aku ada bisnis yang besar ini, biar dia bunuh. Apa bisnis Misri? Kalau dia ada duit, ada bisnis dia, nggak mungkin ibu saruh. Iya. Intinya tidak ada kepentingan Misri untuk menghilangkan nyawa ya? Nggak menghilangkan nyawa orang, nggak ada Misri. Sebelum itu Misri ada cerita nggak, Bu? Dia pernah ada yang dekatin dia, polisi? Nggak ada. Nggak ada, Bu ya? Nggak ada. Dia itu semua kalau ada dekat orang cerita. Oke. Sebelum kejadian berarti nggak ada cerita? Nggak ada cerita, nggak ada dia. Cuma dia tuh yang sering dia cerita, Mama, Ayu nggak mau mikir pacaran, Ayu mikir mau cari uang biar adik bisa sekolah. Bisa adik hidup nyaman. Jangan seperti Ayu semua, nggak sekolah. Malahan dia, kalau Ayu dapat duit, Mama kayaknya Ayu mau kuliah lagi, nyambung kuliah. Kan dia kuliah gagal. Dia kan kuliah di Muhammadiyah. S1-nya itu ya? Nah, belum. Iya, maksudnya S1 gagal. Dia mau nyambung kuliahnya berarti. Kan ibu tidak percaya apa yang dilakukan oleh Misri karena ya memang ibu adalah ibunya. Nah, apa upaya ibu untuk membantu anak ibu? Ya ibu apa yang ibu bisa bantu? Ya seperti kayak ini kalau bisa minta diperjelaskan, minta dibongkar siapa yang pelaku utama, masalah apa anak ibu bisa terlibat. Masalahnya nih Dek, yang dikorbani orang yang bikin kayak gini nih bukan Misri Beh. Maksudnya gimana itu, Bu? Adiknya juga korban. Adik siapa? Adik Misri. Korbannya maksudnya? Korbannya sekolah dia gagal. Oh iya, betul. Iya. itu. Terganggu semuanya gara-gara ini, Bu. Ya? Sebabnya ngapa nggak gagal? Semua yang kepala tulang punggungnya Misri. Ibarat tuh kalau tulang punggungnya sudah nggak bisa kerja, siapa yang ngasih makan? Siapa yang ngasih biaya sekolah? Oke. Jadi memang atas kasus ini berarti adik-adik Misri terimbas, Bu ya, terus juga di rumah juga kebingungan seperti apa. Ibu ada keinginan untuk ke NTB? Kalau keinginan udah lama deh, kalau bisa. Ini nggak mampu mau ke sana pakai apa, ya kan? Nggak mampu. Nah, pengacara Misri ada cerita apa, Bu? Nggak ada dia cerita. Ya cerita dia ya sabar. Nah, sabar Bu ya Bu, kita jalani baik-baik gimana cara proses hukumnya. Ya kalau pengacaranya alhamdulillah baik, ada orang yang masih ada orang baik. Nah, sebelum Ibu kesini terakhir komunikasi dengan Misri itu kapan, Bu? Udah berapa hari ya? Nggak tahu lagi. Itu yang dia bilang capek segala macam itu, Bu ya. Itu nangis kan dia sedih itu aja. Namanya HP pengacara kan nggak ngomong apa-apa. Cuma ngomong, Ayu capek, Mama hati-hati jaga kesehatan, itu aja. Ibu juga ngomong, Ayu juga jaga kesehatan, itu aja, nggak ada ngomong lebih-lebih. Ngomong cuma berapa menit juga. Nah, Bu, ini harapan Ibu lah untuk Ibu kepada penegak hukum nih. Apa harapan Ibu? Gimana ya? Telitilah melihat semua kasus ini, jangan ke anak Ibu semua. Oh iya.
Langkah ini anak ibu kan tidak tahu apa-apa. Jangan memojokkan. Sekarang ini bukan masalah hukum aja ya. Masyarakat juga menghukumi. Menghukumi anak ibu kan. Utamanya dari sosial media. Beritanya kan yang aneh-aneh. Nggak ada dibilang. Nggak ada. Ibu jadi terpukul juga. Bukan Misri aja. Nah, apa namanya? Si Misri ketika bercerita kronologis kejadian, dan ibu kan juga bacalah beberapa beritanya. Banyak kejanggalan dari berita-berita. Banyak kejanggalan. Di antaranya, antaranya Misri simpanan yang berhubungan dengan polisi tersangka. Sudah itu Misri selingkuh sama almarhum. Itu kan udah kejanggalan. Janggal ibu ya. Janggal. Sebab itu nggak ada. Iya. Sudah itu yang lagi yang ibu bilang kejanggalan, mustahil Misri bisa membunuh orang sebesar itu. Iya. Karena ibu sendiri tahu lah ya kekuatan Misri seperti apa ya. Kekuatan Misri. Oke Bu, mungkin terakhir Bu, ada pesan nggak Bu kepada penegak hukum yang terkait tentang kasus ini, seperti apa Bu? Saya cuma mohon dengan penegak hukum, minta tolong anak saya, telitilah membuka hukum ini kan. Diterangkanlah siapa yang salah, siapa yang enggak. Jangan terabas aja, tuduh siapa orang yang enggak tahu. Yang tertuduh kan anak ibu. Yang aslinya enggak tahu siapa yang asli pelaku ini. Itu yang ibu pengen. Jangan kayak gini. Gini kayaknya apa itu? Cuma mengkambing hitamkan. Yang dikambing hitamkan anak ibu. Sedangkan anak ibu nggak ada sangkut paut. Segi kenal enggak. Nah, ya kan? Kalau ada bisnis nggak ada punya bisnis. Aku lihat lagi masalah yang kata barang haram. Anak aku nggak pernah nganu barang haram itu, nggak pernah. Tapi kalau dia waktu dia pesta itu dia memang ada mengonsumsi obat itu dari dokter. Obat dari dokter. Dia ngambil. Itu aja yang jelas. Berarti ibu yakin banget kalau aku memang yakin ya anak ibu tidak terlibat dalam kasus pembunuhan ini Bu ya. Ya lagi pula yang dibilang dia selingkuh enggak. Dia ciuman sama siapa? Yang ciuman kan yang cewek ini tadi. Si Melani ini. Melani ini tadi. Jadi Melani kok saksi, dia jadi tersangka. Yang dilibatkan kok dianya yang selingkuh. Yang sekarang itu yang ibu mau bukanya siapa yang salah, siapa yang benar. Penegak hukum adil harus, jangan kayak gini. Itu yang kami harapkan. Bukalah dengan netral. Jangan kami ini orang susah yang enggak tahu hukum dipojokkan seperti ini. Jangan. Tuhan adil. Yang dizolimi itu anak yatim. Bukan adiknya juga bukan dia dewek yang susah. Adiknya juga. Ada 5 adik yang menunggu. 5 adik yang ditunggu. Adiknya sampai ngomong, telepon mama. Kan manggil Ayu Ico. Ico, adik mau makan buah. Nanti nunggu Ico nelpon. Dia ngarapkan Ayunya nelpon. Kan nggak bisa nelpon Ayu. Iya. Berarti sekarang memang keluarga nunggu kabar dari sana, Bu ya? Iya, nunggu kabar. Nelpon kemana? Nggak ada. Dari pemerintah provinsi, kalau bisa saya bantu juga. Gimana cara luruskan masalah ini. Seidak-idaknya anak saya sudah mengharumkan nama provinsi Jambi ke internasional. Ke nasional kan. Mengharumkan nama pendidikan Jambi. Banyak prestasinya di rumah. Saya ibarat itu udah ada jasa dari Provinsi Jambi. Saya minta bantu punya dengan bantuan Provinsi Jambi. Ada uluran tangan membantu anak saya. Cuma itu yang saya harapkan. Jangan anak saya seperti ini kami hitamkan sama orang yang berpangkat dan berjabat kan. Karena kami hitam, kami orang susah, lagi pun orang bodoh. Kami tidak ada kewenangan. Berpikirlah orang pejabat ini. Hak apa anak saya mau bunuh orang?
Dia ada bisnis enggak? Ada uang enggak? Rangka apa dia membunuh si almarhum ini? Dia ada hubungan tidak? Semua ini tertuduh dia semua sekarang. Bukalah yang jelas-jelasnya Nian. Siapa dalang sebab di balik ini? Jangan disimpan, dirapatkan di sosial media. Anak saya lagi. Yang lain diam aja. Yang cewek yang bercumbu dengan laki-laki yang dengan almarhum tuh nggak ada. Fotonya nggak ada, cuma ada segala nama. Saksi. Coba dia dibukakan. Dimediakan juga. Jangan anak saya dengan yang ini, ibu lihat kejanggalannya. Foto yang di sosmed, Misri. Sudah tuh yang tersangka polisi yang satu itu, Yogi. Yang polisi satu nggak pernah terbuka. Nggak pernah. Saya ngamati. Kok polisi ini dia tersangka, tapi yang Yogi ini yang terbuka. Yang satu ini nggak pernah. Itu mana? Yang cewek yang satunya mana? Sedangkan yang cewek ini ya, dalam akal saya aja nih ya, bukan saya kan orang bodoh, tapi saya bisa melasi dengan akal saya yang sehat. Logika, Bu ya. Logika saya. Yang selingkuh, yang ngaku Melani ini istrinya yang tadi polisi yang satu tersangka. Yang bercumbu Melani ini dengan almarhum. Apa waktu ini bukan saya bisa ngomong beda? Apa Yogi ini wajib membunuh? Sedangkan yang selingkuh ini bukan ibarat perempuan Yogi. Di situ aja pakai akal. Ini diputar balik, kayak bola pingpong. Jadi anak saya jadi korban. Terakhir Bu, si Misri dengan Melani kenal Bu? Nggak kenal. Berarti kenalnya kenal di Lombok. Oh, kenalnya di sana. Oke. Iya. Mungkin ada lagi yang mau Ibu sampaikan? Nggak ada, cukup sampai situ. Itulah unek-unek hati saya. Minta keadilan untuk anak saya. Sebabnya saya yakin anak saya tidak bersalah. Keadil-adilnya Nian, seadil-adilnya Nian, buka Nian. Siapa? Sekarang pun saya minta bukakan polisi yang satunya yang bersama Melani itu juga. Jangan anak saya yang dibuka. Melani juga harus disorot, pemedia juga. Jangan disimpan ini. Kalau disimpan seolah-olah saya ini dikambing hitamkan anak saya. Oke, Tribuners, itu adalah isi hati dari Ibu Misri, Bu ya. Mudah-mudahan saya berharap, kami dari tim Tribun berharap kasus ini cepat menemukan titik terang. Dan jikalau memang si Misri tidak bersalah, ya memang cepat dibebaskan. Karena memang ada 5 adiknya yang menunggu di rumah bersama dengan ibu yang menunggu di rumah, Bu ya. Terima kasih Tribuners udah menonton Mojok Asik Tribun Jambi hari ini. Sampai ketemu di Mojok Asik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.